Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo Antropo Ekosistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakir Hamdani Hasibuan, mahasiswa pendidikan profesi guru LPTK UIN Sahada Padang Sidimpuan, S2 tahun 2023. Akan melaksanakan PPL Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin yang disingkat dengan P5P2RA MTSN 2 Padang Lawas tahun 2023 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami dari MTSN 2 Padang Lawas Laksanakan P5P2RA Profil Pancasila dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Jadi mohon izin kepada Pak Kades untuk melaksanakan proyek ini. Kami dari pemerintahan Desa Mareno mengucapkan terima kasih untuk proyek mau dilaksanakan. Silakan Laksanakan. kami ucapkan terima kasih untuk melaksanakannya. Terima kasih atas kerjasamanya. Udah, silakan. Terima kasih Pak Kades ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi anak Bapak. Apa kabar anak Bapak semuanya? Untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentu kita harus dimulai dengan bacaan doa. Yang giliran selanjutnya akan kami onan supaya dipimpin doa kita pada pagi hari ini, doa pembelajaran. Silakan. Kita mulai pembelajaran kita. Ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dan doa dimulai. Bapak akan memeriksa kehadiran kita seperti biasa. Tolong dilaporkan juga bagaimana kehadiran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah semuanya hadir, Pak. Membangkitkan semangat kita proyek penguatan profil Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin disingkat dengan P5P2RA. Kita akan mempelajari tentang P5P2RA. Apa kepanjangan dari P5P2RA? Jadi dalam kurikulum Merdeka ada namanya P5P2RA untuk sekolah dinas itu sampai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi kalau untuk kita yang Kementerian Agama ada tambahannya dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Kemudian tema kita hari ini tentang gaya hidup berkelanjutan. Topiknya apa? Sampahku tanggung jawabku, sampahku kreativitasku. Kemudian proyek profil kita pada pembelajaran ini tentang membuat sampah kemasan gelas plastik dari karya seni. Kita akan kontekstualisasikan nanti di lapangan. Nah, nanti kita terjun ke tempat pembuangan sampah baik di desa Mareno ini maupun di desa kita ini. Apakah hanya apa-apa semuanya merasa senang jika lingkungan sekitar kita atau lingkungan madrasah kita ini, lingkungan rumah kita bersih, senangkah kita? Dan proyek Rahmatan lil Alamin adalah proyek pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, ideologi dasar Indonesia, dan Rahmatan lil Alamin.
Konsep kebaikan dan keadilan dalam Islam di kalangan pelajar. Itulah arti daripada rahmatan lil alamin itu. Terusnya, apa itu tentang sampah? Tentu sudah kita tahu itu sampah. Banyak berserakan sampah. Tapi apa definisi daripada sampah? Dari yang berkenaan tentang kebersihan banyak, baik di hadis maupun firman. Coba anak bapak, Onan Srengar, baca dulu ayat yang berkenaan dengan tentang kebersihan. Tawabina wa yuhibbul mutatahhirina. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Apa artinya? Sesungguhnya Allah mencintai atau menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Ini ayat Al-Quran ini. Ini ayatnya. Kemudian ada hadis Rasulullah yang berbunyi, "An-najwatu minal iman." Kebersihan itu sebagian daripada iman. Sampah itu adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang, yang terbuang dan atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Berarti dengan sampah, karena sampah yang berserakan, yang dibuang secara sembarangan, baik di masyarakat kita ini maupun di kampung. Penyakit yang seperti ini adalah penyakit demam, flu, batu. Sampah itu juga mendatangkan manfaat bagi kita. Bagaimana cara menolak sampah itu? Ada namanya dengan 3R. Apa namanya? 3R. Reduce, reuse, recycle. Apa arti daripada yang 3R ini? Reduce, reuse, recycle. Nanti akan kita pelajari apa pengertian daripada yang 3 itu. Ini sampah, itu bagian daripada sampah. Ini sampah plastik. Ini juga sampah plastik. Banyak tadi saya dapat di halaman kita. Ini juga buku, gelas aqua. Ini dari gelas yang berwarna. Sebagai pencemar lingkungan seperti air. Sampah itu pencemar lingkungan, udara, tanah. Apalagi sampah yang seperti ini. Ini namanya sampah non organik atau disebut dengan anorganik. Kenapa disebut dengan sampah non organik ini? Karena sampah seperti ini, seperti plastik ini, semuanya itu sangat sulit dilakukan. Makanya disebut dengan sampah non organik. Sampah organik itu apa? Ini seperti daun, apalagi kayu, bekas makanan, bekas sayuran, buah-buahan, kulit daripada buah-buahan, itu disebut dengan sampah organik. Sampah itu ada dua, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu tadi sampah yang mudah larut dalam tanah, terurai dalam tanah. Kemudian sampah non organik itu adalah sampah yang sangat sulit untuk terlarut dalam tanah, plastik. Kemudian bekas-bekas aqua gelas, kan di foto dua ada seperti sayuran, dedaunan, batang, kayu, ranting, itu disebut dengan sampah organik. Sampah non organik itu apa? Contohnya gelas, tadi sudah keterangkan, kaca, plastik, tas plastik, kaleng, apalagi kaleng seperti ini. Bila disebut dengan sampah non organik. Semuanya sampah organik dan non organik itu bisa kita olah menjadi bahan yang bermanfaat. Cara mengolah sampah dengan 3 kata yang tadi. Reuse, pemanfaatan ulang. Yang terpenting ini yang perlu kita bahas ini. Recycle itu artinya mendaur ulang. Sampah yang seperti ini, yang non organik ini, seperti bekas minuman ale-ale ini, sampah warna ini digunakan untuk kertas. Sampah seperti ini, coklat digunakan untuk seperti kaca. Seperti ini, jingga digunakan untuk kita minum, dan plastik. Jadi kertas seperti ini ada dikhususkan
biar bisa kita pisahkan nanti mana yang non organik maupun yang organik. Sampah yang mudah terurai dan yang sulit terurai. Kalau ada bekas minuman seperti ini, buanglah ke tempat yang jingga. Kalau ada sampahmu seperti ini kertas, buanglah ke tong sampah yang warna biru. Kalau ada seperti ini, karena kaca, buanglah yang tengah-tengah yang coklat. Sehingga nanti kita mudah. Nah, kan ada nilai jual ini. Kalau sudah dilumpuhkan nanti seperti ini, mau dijual. Dan tahu, berarti yang di atas ini akan besar. Kalau yang ini yang botol, yang kaleng disebut dengan sampah anorganik. Yang ini juga anorganik. Apalagi yang itu juga anorganik. Kita lihat bersama gelas aqua yang kita video itu dari gelas seperti ini yang berwarna, gelas minuman ale-ale. Jadi selanjutnya Bapak mengharap kepada anak-anak semua setiap kelompok yang sudah dibentuk ini supaya mendiskusikan proyek yang akan dibuat. Jadi Pak apakah kertas diskusikan? Di sini Bapak akan memberikan kertas diskusi supaya diskusikan bagaimana rencananya tentang proyek apa yang akan dilaksanakan. Diskusikan. Kemudian Bapak Diskusi kelompok 1, cara mengambil sampah. 1. Membawa kantong belanja sendiri. 2. Membawa botol minuman atau granat. 3. Tidak menggunakan sedotan plastik. 4. Hindari membeli makanan dan minuman kemasan plastik. 5. Daur ulang sampah plastik. Adapun pemanfaatan sampah dari gelas plastik yang kami buat dari kelompok 1 adalah perencanaan dan kurang atau recycle sampah menjadi bahan barang yang bermanfaat daripada ini. Nama proyek bahan alat dan tenaga yang diperlukan. Alat dan bahan. 1. Bekas bawah. 2. Gunting. 3. Benang kayu atau jahit. 4. Tipe berwarna. 5. Jahit. 3. Jadwal. Jadwal pembuatan proyek ini dari rencana sampai dengan pelaporan yaitu tanggal 13 sampai dengan 15 November 2023. Biaya yang dibutuhkan 10.000. Nama pokok, warna, Ayi, Maida, Serna, Bayana. Demikian hasil diskusi terkait dengan perencanaan proyek yang akan dilakukan. Hasil dari potong berubah, cara mulai sama. Tidak menggunakan sedotan plastik, tidak menggunakan dan menggunakan plastik, daur ulang sampah plastik. Ada pemanfaatan sampah dan sampah buat kelompok 2 adalah pelaksanaan daur ulang kaitan. 3. Biaya yang dibutuhkan 10.000 rupiah. 4. Nama kelompok pemerintah aman daun Saroja Agrikultura. Demikian hasil diskusi terkait dengan perencanaan proyek yang akan dibuat adalah perencanaan daur ulang BSI dengan sampah menjadi bahan-bahan yang bermanfaat menjadi karya sini. Demikian hasil diskusi terkait dengan perencanaan proyek yang akan dibuat. Baik, jadi sesuai tema kita gaya hidup berkelanjutan, inilah salah satu contoh dampak daripada penumpukan sampah sehingga saluran kita ini tersumbat. Dan jadi untuk selanjutnya kepada anak-anak Bapak semuanya supaya kita bersihkan ini, kita pungut sampah-sampah seperti ini dan ini akan kita jadikan nanti sebuah karya seni. Anak-anak Bapak ya, kita sudah berada di tempat ini. Sudah kita lihat bersama banyak kali menumpuk sampah ini, baik yang organik maupun non organik. Dan organik ini banyak berserakan ini. Ini organik, non organik. Banyak sekali ini yang berserakan sampah organik. Sampah organik mana? Ini seperti kayu-kayu ini. Ini namanya sampah organik. Kemudian ini kira-kira menurut kalian sampah apa ini? Organik atau non organik? Non organik. Kemudian banyak ini, buku pun banyak berserakan ini. Jadi sampah-sampah yang inilah seperti bekas power ale-ale, inilah yang mau pipe yang berwarna, inilah yang mau kita kumpulkan nanti sesuai dengan apa yang didiskusikan tadi kelompok nanti, supaya mengumpulkan sesuai bahan-bahan alat-alat yang akan kita buat. Silakan dikumpulkan sesuai yang sudah kita sediakan, dikumpulkan di sini. Jadi kemudian apa?
untuk selanjutnya sudah kita kumpulkan, sudah kita pilah mana yang perlu kita buat. Ini sudah beberapa pertemuan ini. Langkah selanjutnya kita mengerjakan proyek yang sudah kita kerjakan. Jadi silakan kepada seluruh kelompok masing-masing supaya membuat proyek yang sudah direncanakan. Silakan. Dan ini akan kita pamerkan nanti di depan siswa-siswa yang tersebut pada kelas. Mudah-mudahan nanti ada yang membelinya, ada yang membelinya. Pameran yang sudah kita buat ini. Penawar dari kelas-kelas yang lain, sudah awal kelasnya. Silakan. Maka dari kelas 8 ini bisa ini. Saya sebagai kelas memang sudah merencanakan dengan komunikasi kelas ya. Jadi kami dari kelas 8B menyisakan uang kas ya untuk membeli produk ini hiasan rumah ya. Oke, ini saya beli paham dari ya. Silakan. Dengan kerja peserta didik setiap kelompok supaya mengerjakannya dengan tugasnya itu dia kelompok masing-masing nanti supaya Ya, berikut adalah beberapa dampak negatif dari penumpukan sampah. Tanah. Sampah yang tidak berurai dapat mencemari tanah dan merusak kesuburan tanah. Berbagai bahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari penumpukan sampah dan mengancam kehidupan akuatik. Tanah. Sampah yang tidak terurai dapat mencemari tanah dan merusak kesuburan tanah. Setelah mempelajari P5 PMRA ini, pengolahan sampah yang berkelanjutan seperti daur ulang, penggunaan plastik dan pembuangan sampah yang tepat. Kesadaran masyarakat juga saya Pak. Oke, silakan. 3. Sampah dapat dijadikan sebagai karya seni. Terima kasih kepada anak kami yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita. Jadi kesimpulan pembelajaran kita, jadilah bagian dari solusi, bukan solusi. Berhenti membuang sampah sembarangan. Bumi bukan tempat sampahmu. Daur ulang sampahmu atau kotori bumi. Oke, selanjutnya Bapak mengharap ke depan dengan semuanya supaya merencanakan untuk kegiatan selanjutnya melakukan kembali kegiatan proyek dengan kreativitas yang berbeda. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.